Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lutfi Salsabila, NIM 1521132. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang reformasi hukum Islam di Indonesia dan taksir. Reformasi hukum Islam di Indonesia secara umum adalah tujuan pemberlakuan hukum Islam atau maqasid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu berupa seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Positifikasi hukum Islam di era reformasi adalah satu, bidang hukum perkawinan dan kewarisan. Secara tegas, perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan sesuai kaidah hukum agama masing-masing dan kepercayaan itu masing-masing. Hukum ini diatur pada UU Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua yaitu hukum terapan pengadilan agama. UU ini merupakan upaya untuk mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam. Yang ketiga yaitu pengelolaan zakat dan wakaf, keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Yang keempat yaitu terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Haji. UU Nomor 13 Tahun 2008 menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenak masih menjadi operator penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, tertuang dalam pasal 10 ayat 1. Dan selanjutnya adalah hukum taksir. Taksir sendiri secara terminologi adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syarak dan menjadi kekuasaan waliul amri atau hakim. Macam-macam jarimah taksir dilihat dari segi yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada jarimah taksir yang menyinggung hak Allah. Semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, misalnya ada penimbunan bahan-bahan pokok atau merusak kerusakan di bumi inilah, kayak gitu, kayak penebangan liar kayak gitu. Terus ada jarimah taksir yang menyinggung hak individu, yang artinya setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, misalnya kayak penghinaan, penipuan kayak gitu. Terus taksir dilihat dari segi sifat ada tiga, yaitu taksir karena melakukan maksiat, meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, misalnya membayar hutang, memanipulasi tidak membayar hutang, manipulasi hasil wakaf, terus sumpah palsu, riba dan lain-lain. Taksir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, ada lagi itu contohnya perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikarenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum. Terus ada juga taksir karena melakukan pelanggaran, contohnya ada orang yang meninggalkan mandub atau sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan dan mengerjakan yang makruh, meninggalkan mandub tetapi mengerjakan yang makruh kayak gitu. Dasar hukum taksir ada tiga. Hadis yang pertama, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahan Ibnu Hakim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Burda. Yang ketiga, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Terus sanksi hukumannya itu ada 7. Yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman jilid atau dera, yang ketiga hukuman kawalan atau penjara, yang keempat ada hukum salib, yang kelima ada hukum pengecualian, yang keenam ada hukum ancaman, yang ketujuh ada hukuman denda. Nah, hikmah dari taksir ini yang pertama dari segi pengampunan sifatnya, pengampunannya lebih luas. Terus ada dari segi kompetisi hakim, yaitu hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad. Terus ada dari segi keadaan yang meringankan dalam jarimah hudud dan qiyas.
Hukuman ini terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan jarimah. Dan dari yang keempat, ada dari segi alat-alat pembuktian untuk jarimah hudud dan qiyas. Sejarah telah menetapkan bilangan saksi tertentu apabila alat pembuktian yang digunakan berupa saksi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.